Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Saya percaya walaupun Bapak Ibu Saudara kita di tempat yang berbeda-beda, Allah kita tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia ada di keluarga kita, bahkan Dia ada di hati kita masing-masing. Puji Tuhan, sebelum memulai ibadah ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa pukul 9 selesai ibadah kita pagi hari ini ada ibadah Victory Kids via YouTube channel. Yang kedua, tanggal 2 April hari Jumat, jangan lewatkan Bapak Ibu Saudara, kita ada doa malam bersama secara online ya. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita percaya ketika kita haus, kita mencari wajah Tuhan, Dia Allah yang rindu menjawab doa kita. Kemudian tanggal 4 April hari Minggu, untuk pertama kalinya kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Cuma Bapak Ibu Saudara harus mendaftar nih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berusia antara 18 sampai 60 tahun dapat mendaftar, karena ibadah ini hanya dibatasi untuk 60 orang pertama. Kita akan menjalankan ibadah secara protokol kesehatan ya, yang berlaku. Kita percaya juga buat Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat hadir dapat mengikuti ibadah ini secara live streaming pukul 8 yang sama via YouTube channel. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh nyata, Kau Allah yang hidup Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami merasakan sungguh pertolongan dan tangan penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersyukur, kami rindu memuji Engkau sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak Tuhan dimasyurkan oleh setiap kami Bapa. Urapi ibadah pagi hari ini, kami rindu juga firman-Mu sungguh menerangi hati kami, menuntun langkah-langkah kami ke depan di dalam jalan-jalan dan kebenaran-Mu Tuhan, dalam terang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, haleluya. Let's sing. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Di hadapannya, hey, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you Jesus, we say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We say thank you, Lord. Give you praise. Sing for His name. Lift your voice. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan, Kau yang berjalan bersama kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kita boleh bertumbuh, kita boleh berubah semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati bila bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera buat Anda semua yang di rumah. Walaupun kita sudah hampir setahun ini ibadah secara online, tapi saya percaya kalau hati Anda adalah hati yang subur, maka setiap firman yang Anda dengar walaupun masih secara online akan menjadi firman yang membebaskan dan memulihkan hidup Anda semua. Dan selama beberapa minggu ini kita sudah belajar satu kebenaran mengenai adanya jebakan iblis. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dan kata penyesatan di situ berasal dari kata skandalon yang berarti jebakan atau sebuah jerat. Dan jebakan atau sebuah jerat itu menarik, menggoda, tersembunyi, dan mematikan. Itulah yang iblis taruh dalam hidup kita. Iblis sebenarnya tidak punya kuasa lagi untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Kalau hidup Anda dan saya hancur, sesungguhnya itu bukan karena iblis, saudara, tapi karena kita termakan atau masuk dalam jebakan yang iblis sudah taruh dalam hidup kita. Dan jebakan iblis yang pertama itu adalah kepahitan. Ketika Anda membenci orang yang menyakiti Anda, orang yang melukai hati Anda masuk dalam jebakan iblis. Membenci tidak pernah menyembuhkan hati Anda. Membenci tidak pernah membuat hidup Anda lebih baik. Ketika Anda membenci, maka kebencian itu justru akan membunuh Anda. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Karena itu saudara, ketika hati Anda sakit, Anda harus belajar mengampuni. Dan satu-satunya yang membuat kita dapat mengampuni orang yang melukai hati kita 70 kali 7 kali adalah kasih Tuhan. Karena itu Anda harus mengalami kasih Tuhan, sehingga Anda bisa mengalirkan kasih itu kepada orang yang menyakiti Anda. Dan jebakan iblis yang kedua adalah cinta uang.
Anda dan saya diciptakan untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ketika Anda tidak mengasihi Tuhan, tetapi mencintai uang lebih daripada Tuhan, Anda menjadi hamba uang, maka hidup Anda akan hancur dan berantakan. Kita diciptakan untuk mengatur uang, bukan diatur oleh uang. Karena itu jangan Anda tertipu. Fokus hidup kita bukanlah menjadi kaya. Tuhan tidak pernah menjadikan uang sebagai tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Anda melakukan kehendak Allah, maka berkat Tuhan itu turun dalam hidup Anda. Dan jebakan yang ketiga yang minggu lalu kita sudah belajar adalah ketika kita tidak mentaati dan menghormati orang tua kita. Mentaati dan menghormati orang tua kita adalah suatu perintah yang penting supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan jebakan iblis yang keempat yang hari ini kita akan sama-sama belajar adalah percabulan dan juga pornografi. Ada begitu banyak pernikahan, keluarga hancur karena percabulan dan pornografi, saudara. Nah, kita saksikan video singkat berikut ini tentang sebuah jebakan dari sebuah iklan mobil Toyota. It was a trap. You ever seen a Corolla broken down? Apa yang Anda pelajari? Satu-satunya yang membuat kita bisa tidak terjerat masuk dalam jebakan iblis adalah kalau Anda mengetahui kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membebaskan kamu, sehingga kamu tidak masuk ke dalam jerat iblis. Dan jerat iblis yang paling banyak menghancurkan hubungan dalam pernikahan, keluarga kita adalah pornografi, saudara. Anda harus menyadari bahwa kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan. Dan yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia adalah hubungan. Karena kehidupan itu lahir dari sebuah hubungan. Ketika hubungan itu hancur berantakan, maka tidak ada lagi kehidupan. Nah, apa yang menghancurkan hubungan, saudara? Pornografi, percabulan, perzinahan. Amsal 16 ayat 32 berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Satu-satunya yang membedakan manusia dengan hewan atau binatang adalah akal budinya. Di mana itu akal budi? Di depan sini, saudara. Ini yang disebut prefrontal cortex atau PVC. Dan ketika Anda dan saya terikat dengan pornografi, siapapun itu, maka pornografi itu merusak akal budi kita. Orang yang melakukan zina kehilangan akal budinya. Dengan kata lain, Anda dan saya tidak bisa membuat pertimbangan yang matang. Kita menjadi sama seperti binatang. Nah, saya rindu Anda saksikan video singkat ini, kurang lebih sekitar berdurasi 5 menit. Dan informasi yang disampaikan oleh video ini begitu luar biasa, saudara. Simak baik-baik, Tuhan Yesus memberkati. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan.
PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Saya berharap video yang Anda sudah saksikan memberikan informasi, sebuah kebenaran yang akan menyadarkan Anda akan bahaya pornografi, khususnya terhadap anak-anak kita dan juga terhadap kita, khususnya pernikahan kita, saudara. Ketika seorang anak terikat pornografi,
Maka boleh dikatakan ketika dia nanti membangun hubungan dengan lawan jenis, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang rapuh dan pasti hancur berantakan. Dan pernikahannya pun akan demikian. Pornografi membuat Anda dan saya tidak dapat membuat pertimbangan yang matang. Pornografi merusak otak kita, saudara, sehingga kita tidak dapat menguasai diri kita. Tuhan menciptakan seks di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Iblis ingin menghancurkan hidup manusia dengan melakukan seks di luar pernikahan lewat pornografi. Anda harus menyadari bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Pilihannya hanyalah dua. Anda hidup menuruti Allah atau Anda hidup menuruti hawa nafsu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 4 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah kunci kehidupan yang sesungguhnya, ada dalam kehendak Allah. Ketika Anda melakukan kehendak Allah, maka Anda akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 3-8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Anda harus menyadari setiap orang ingin hidup bahagia, bukan? Tetapi apakah itu hidup bahagia? Hidup bahagia adalah Anda hidup melakukan kehendak Allah. Banyak orang punya gambar yang salah. Oh, saya bahagia kalau saya banyak uang. Ternyata tidak, saudara. Uang tidak dapat membuat Anda bahagia. Percayalah, ketika Anda banyak uang sekalipun, tapi kalau hubungan Anda hancur berantakan, tidak ada kebahagiaan di dalam kekayaan. Karena kebahagiaan ada di dalam hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang kudus, saudara. Hubungan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan apakah itu kehendak Allah? Pengudusanmu. Arti pengudusan artinya Anda dipisahkan hanya untuk satu orang, satu pribadi. Seks itu kudus, saudara. Seks itu diciptakan hanya untuk suami dan istri. Ketika Anda menyimpang dari seks yang benar, saudara, artinya Anda berhubungan seks dengan bebas dengan siapapun. Seks itu tidak menjadi kudus lagi dan hidup Anda akan rusak. Karena Anda melakukan seks di luar kehendak Allah. Dan pornografi itu membuat Anda tidak dapat menguasai hasrat hawa nafsu seksual Anda. Hasrat hawa nafsu seksual itu harus dikendalikan, bukan dipadamkan. Sama seperti api yang membara, yang menyala. Kalau api itu dapat dikendalikan, maka api itu akan menghangatkan rumah, membuat rumah itu nyaman, saudara. Tapi kalau api itu tidak dikendalikan, maka api itu akan menghanguskan rumah Anda. Karena itu saya berkata kepada semua para pria, belajarlah mengendalikan hawa nafsu seksualmu. Dengan cara apa? Anda harus menjauhkan dirimu dari pornografi. Karena pornografi membuat Anda tidak dapat menguasai hawa nafsu seksual Anda, sehingga Anda menjadi liar seperti binatang. Karena itu sadarlah, saudara. Mana yang lebih mudah, hidup bermoral atau hidup tidak bermoral? Tentu lebih mudah hidup tidak bermoral. Seks bebas, ya, banyak orang berkata free sex. Tapi sebenarnya kalau Anda free sex, Anda melakukan seks bebas, itu bukan sebuah kebebasan. Justru itu adalah sebuah keterikatan. Hidup tidak bermoral memang lebih mudah. Sekarang mana yang lebih mudah? Hidup dari akibat hidup bermoral atau hidup dari akibat hidup tidak bermoral?
tentu jauh lebih mudah hidup dari akibat hidup bermoral. Banyak orang tidak berpikir akibatnya. Mereka tidak berpikir panjang. Mereka hanya berpikir singkat, pendek, mencari kesenangan hawa nafsu, saudara. Tapi mereka tidak berpikir akibatnya. Satu kali saya pernah melayani, saudara, satu camp pria, anak-anak muda yang single di satu kota, ya, yang mayoritas beragama Kristen, saudara. Dan waktu kami tantang siapa di sini yang sudah melakukan hubungan seks kehilangan keperjakaannya, maju ke depan. Dan saya kaget, saudara, karena banyak anak-anak remaja yang masih SMP dan SMA. Mereka semua maju menangis dan mereka bertobat. Tapi selesai camp itu, ketika satu anak remaja, dia berkata, bagaimana ya Om, dia panggil saya Om, ya, apa yang harus saya lakukan dengan pacar saya? Belum selesai bicara, telepon berdering, saudara. Telepon dia berbunyi dan waktu dia terima, dia langsung lemes, pingsan. Karena apa, saudara? Pacarnya hamil. Hidup dari akibat, hidup tidak bermoral, itu lebih berat, saudara, dibanding ada hidup dari akibat, hidup bermoral. Karena itu, sadarlah akan akibatnya. Kejadian pasal 3 tepat berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak apa-apa kok, sekali-sekali, Allah juga mengertilah. Tidak apa-apa kamu melanggar. Berhati-hatilah, saudara, jangan Anda termakan dalam jebakan iblis. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan sekali-sekali Anda meremehkan firman. Iblis akan berusaha keras membuat Anda dan saya percaya kalau kita melanggar firman itu tidak apa-apa. Kita bebas untuk membuat pilihan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bebas dari akibat pilihan yang kita ambil. Karena itu, sadarlah. Saya berdoa kiranya Anda tidak mengeraskan hati Anda. Semasih ada waktu untuk kembali bertobat. Bertobatlah, saudara. Jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa yang lain terjadi di luar tubuh, tapi dosa percabulan itu terjadi di dalam tubuh. Itu merusak jiwa kita, saudara. Itu menghancurkan jiwa kita, saudara. Karena itu, kalau orang sudah jatuh bangun di dosa percabulan seksual, maka nanti ketika dia menikah, pernikahannya itu tidak bisa langgeng. Mengapa? Coba bayangkan kalau Anda tahu stiker untuk note, ya, untuk post note, ya, Anda mungkin mau keluar, lalu Anda tempel, ya, satu stiker, dan kalau stiker itu ditempel, pertama kali dia ditempel, dia akan kuat tempelannya. Tapi kalau Anda cabut, lalu Anda tempel lagi, cabut, tempel lagi, setelah sekian banyak Anda lakukan itu, maka lama-kelamaan daya rekatnya itu sudah berkurang. Demikianlah gambaran dari orang yang melakukan hubungan seks secara bebas. Lama-lama, saudara, karena dia lakukan itu dengan demikian mudahnya, ya, lama-kelamaan ketika nanti dia masuk pernikahan, maka hubungan dia dengan pasangannya tidak akan pernah kuat. Karena dia akan mudah gonta-ganti pasangan. Karena itu Anda harus beri diri Anda dipulihkan. Hati Anda, jiwa Anda, terlebih roh Anda harus dipulihkan. Dan kabar baiknya, Tuhan sanggup memulihkan hidup Anda. Dan kuncinya adalah pertobatan. Karena itu jauhkanlah dirimu dari percabulan. Tidak ada yang kuat, saudara, termasuk saya pribadi. Saya pun harus menjauhkan diri saya dari percabulan. Ingat, jebakan jerat iblis itu apa? Sangat menarik, sangat menggoda, tersembunyi, tetapi sangat mematikan. Bagaimana kita menjauhkan diri dari percabulan? Yang pertama, tidak pacaran sebelum siap menikah. Ada 300 jam, saudara. Ketika saya dan istri kami masuk dalam bimbingan pranikah, kami diajar kebenaran ini. Ada satu penelitian untuk seorang pria dan wanita dalam membangun hubungan, dari ketika dia mulai membangun hubungan sampai melakukan hubungan seks, itu ada waktunya kurang lebih 300 jam, ya. Jadi pria dan wanita itu seperti magnet.
punya daya tarik plus dan minus. Kalau jaraknya masih jauh, masih kuat, saudara. Tapi kalau sering ketemu, apalagi satu ruangan, ya, sering telepon setiap hari, maka, saudara, satu titik itu jaraknya begitu dekat, dan begitu dekatnya, daya tariknya begitu kuatnya, pasti nempel. Itu disebut titik point of no return, di mana hubungan seks pasti terjadi. Itulah kuncinya, saudara. Ini bukan masalah urapan, ini bukan masalah kerohanian, ini tidak pandang bulu siapapun Anda mau pendeta, Anda mau jemaat biasa, bahkan Anda pun tidak kenal Tuhan. Ini 100% tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat roh, saudara. Tapi ini hubungan dengan jiwa kita, dengan hormon di dalam tubuh kita, saudara. Nah, saya menyadari itu. Ya, contoh misalnya, saya dan istri kami diminta beberapa kali untuk memimpin tur ke Israel. Tapi kami diminta hanya salah satu dari kami. Kami berkata lebih baik tidak. Karena apa? Selama 2 minggu kurang lebih, kalau saya pergi memimpin tur dengan rombongan yang kurang lebih mungkin 20, 30, 40 orang, saya ada kemungkinan bisa jatuh cinta, saudara, cinta lokasi dengan lawan jenis. Karena apa? Ya, kita manusia biasa. Itu yang saya hindari. Saya tidak mau sok kuat. Saya menjauhkan diri. Saya menjaga diri saya. Kalau mau mengajak saya memimpin tur ke Israel, syaratnya saya harus bersama dengan istri. Demikian juga istri saya maunya bersama dengan saya. Karena itu, saudara, jauhkan dirimu dari percabulan. Ketika Anda kena asmara, jatuh cinta, asmara itu membuat pikiran kita buta, saudara. Cinta itu buta, membuat kita tidak bisa buat pertimbangan yang benar. Karena itu sadarkan diri Anda. Kalau Anda hari ini sedang membangun hubungan, khususnya pranikah, Anda harus jaga. Ya, ketemunya jangan berduaan, harus ada orang ketiga yang menemani. Jangan dalam satu ruangan, di apartemen, di satu kamar. Sama saja Anda memberi Anda untuk masuk ke dalam jerat iblis. Nah, jauhkan dirimu dari percabulan. Artinya jaga jarak dengan lawan jenis, jangan sok kuat. Apa yang Tuhan berikan pertama kali? Bukan Hawa, tetapi Tuhan berikan kepada Adam adalah sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan, sebuah taman untuk diusahakan dan dipelihara. Baru setelah itu Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Tapi kalau seorang pria, dia tidak bisa bertanggung jawab, dia belum bisa memelihara dan mengusahakan sesuatu dalam hidupnya, maka lebih baik dia seorang diri saja. Saya punya 3 anak perempuan, dan saya berpesan baik-baik kepada mereka. Kalau ada seorang pria menyatakan cinta sama mereka, pastikan jangan kau jawab ya atau tidak, ketemu dulu dengan papi dan mami. Karena apa, saudara? Sekali lagi, karena orang tua ada untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Nah, sadarilah akan jebakan maut ini. Jangan sampai Anda menyesal di akhir, saudara. Berhati-hatilah, karena begitu banyak, saudara, anak Tuhan hidupnya hancur dan binasa karena jebakan maut yang satu ini. Anda perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Ini adalah the male brain, yaitu peta dari pikiran pria atau laki-laki. Anda lihat kata seks di situ, ya, menguasai ya sebagian besar pikiran laki-laki. Anda harus sadar para pria bahwa Tuhan menciptakan kita laki-laki pria memang dengan dorongan seksual yang lebih besar dibanding perempuan, karena pria itu pembawa benih. Ya. Nah, yang menarik adalah yang dilingkarkan di situ adalah listening particle, ya, sangat kecil. Nah, apa hubungannya, saudara? Kalau Anda perhatikan, ini adalah the female brain. Ya, perhatikan baik-baik, ada listening di situ. Dan listening di situ cukup besar. Kebutuhan wanita untuk didengarkan itu cukup besar. Dan listening itu menempel dengan seks, dengan keinginan seks wanita. Jadi Anda harus menyadari, para wanita, bahwa ketika engkau didengarkan oleh seorang pria, maka itu sebabnya engkau merasa dikasihi dan engkau bisa memberikan tubuhmu untuk melakukan hubungan yang lebih intim dengan seorang pria. Nah, saya menyadari, saudara, akan kebenaran ini. Karena itu saya menghindari konseling dengan lawan jenis. Baik itu lewat chatting, lewat sosial media, apalagi ketemu langsung. Nah, itulah arti menjauhkan diri dari percabulan. Pria yang jahat adalah pria yang memberikan kasih
perhatian untuk mendapatkan seks. Tetapi wanita yang bodoh adalah wanita yang memberikan seks untuk mendapatkan kasih dari seorang pria. Sadarlah saudara bahwa tidak ada kasih tanpa kekudusan. Kasih yang sesungguhnya lahir dari kekudusan. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sadarlah, berpikirlah panjang, lihat akibatnya. Kalau hari ini Anda sudah masuk dalam jerat iblis, baik itu kepahitan, cinta uang, Anda memberontak terhadap orang tua, atau juga Anda terjerat dalam pornografi dan juga perzinahan atau perselingkuhan, bagaimana kita bisa lepas dari jerat iblis? Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah keberanian mengakui dosa. Dan yang ketiga adalah Anda butuh pertolongan dari saudara seiman di dalam komunitas. Kalau Anda terjerat, Anda butuh pertolongan. Anda butuh kerendahan hati untuk minta pertolongan. Jangan keraskan hatimu, saudara. Buka hatimu, akui dosamu, supaya anugerah Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Di dalam sebuah komunitas, engkau akan bisa keluar dari semua jerat iblis itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menyadarkan kami akan adanya jebakan jerat iblis dalam hidup kami. Kami mau Tuhan bertobat. Kami mau Tuhan merendahkan hati kami. Kami mau Tuhan berani mengakui kesalahan dosa kami. Dan kami mau Tuhan membuka diri kami untuk kami ditolong, untuk kami dibantu, sehingga kami boleh terbebas dari jerat iblis ini dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan keinginan Tuhan, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya menerima kebenaran ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah kita anak-anak Tuhan. Karena itu persiapkan hati kita, persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah itu menguatkan kami, mengarahkan hati kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu yang membawa kami hidup mengalami kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Karena ketaatan kami akan firman-Mu, apa yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, biarlah boleh kami berikan dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita tiba di akhir ibadah online kita hari ini.
Saya berdoa dan berharap kiranya kebenaran yang Anda sudah dengar mengenai jebakan iblis ini sungguh-sungguh menyadarkan Anda dan membebaskan hidup Anda sehingga Anda tidak masuk dalam jerat iblis ini. Anda perlu merendahkan hati Anda. Anda perlu untuk berani mengakui dosa Anda. Anda perlu membuka hatimu kepada firman Tuhan ini. Anda dan saya tidak bisa mengusir kegelapan. Kegelapan hanya bisa diusir ketika Anda membuka hati Anda dan terang Tuhan itu masuk dalam hidup Anda dan Anda dibebaskan. Nah, karena itu saya berharap setelah ibadah ini Anda boleh ikut dalam fitur online. Anda boleh kembali men-sharingkan berkat yang Anda dapatkan di ibadah online kita hari ini. Dan saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam kesatuan, dalam kasih, dalam kebenaran, Tuhan hadir dan memerdekakan hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami terima firman-Mu ini Bapa sebagai kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kami diciptakan untuk mengasihi-Mu. Kami diciptakan untuk saling mengasihi. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika Engkau baik-baik mendengar suaraku ini dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang dan mencapai hidupmu. Engkau akan tetap naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan tanganmu. Dan banyak orang akan melihat hidupmu, lalu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.